Shalom bidang ibadah yang terkasih. Kita akan membahas yang poin kedua, yaitu bentuk pembinaan dibuat format kreatif yang lebih komunikatif dan kebersamaan. Bentuk pembinaan yang dibuat dengan format kreatif yang lebih komunikatif dan kebersamaan. Nah, pembinaan-pembinaan yang dilakukan selalu cenderung adalah panggil pembicara, berkhotbah, panggil pembicara, berkhotbah. Akhirnya fokusnya kepada pembicara. Nah, di dalam mengisi, memberikan pembekalan pembinaan sebetulnya ada banyak cara yang kreatif. Bisa dengan kegiatan, dengan games, kemudian ya dengan kegiatan-kegiatan seperti demikian ya yang banyak dilakukan oleh event organizer di dalam sebuah kreativitas. Mengapa demikian? Karena kita di gereja sudah hari-hari semua ketemunya formal, ibadah formal, pelayanan formal, rapat formal. Dan kita tidak saling mengenal sebetulnya hubungan satu dengan yang lain dalam format yang lebih informal. Sehingga kalau pembinaan itu ada pembinaan di gereja atau pembinaan ke tempat lain, kita perlu bentuk-bentuk yang lebih kreatif, tapi tujuan daripada format pembinaan itu bisa sampai kepada setiap kita masing-masing. Ya, seperti retreat, retreat aktivis, pemusik, mungkin WL, singer. Nah, kurang lebih kita lebih menghindari untuk tidak adanya pembicara dari luar, hanya orang-orang kita saja. Jadi sewaktu kita mau berbicara yang sifatnya formal, yang informal, yang lebih ke dalam tentang masalah-masalah yang ada di dalam kita, pembicara luar kan tidak tahu. Kita tahu dan kita bisa lebih leluasa berbicara dari hati ke hati, kemudian dikemasnya pun juga jadi lebih baik. Bentuknya apa? Ya bentuknya adalah lebih aspek kebersamaan. Nah kalau kita misalnya ada tujuan tertentu formatnya misal, bagaimana melayani dengan melayanilah Tuhan dengan menyala-nyala misalkan ya. Mungkin yang paling utama lebih banyak sharing, kesaksian, kemudian hamba Tuhan yang bersangkutan menyimpulkan kepada tema-tema tertentu, lalu kemudian lebih banyak berbicara dari hati ke hati satu dengan yang lain, ada kebersamaan yang kita lakukan di ruangan atau di luar ruangan dalam bentuk games yang lebih cair sehingga kita bisa punya hubungan yang lebih dekat satu dengan yang lain. Itu yang disebut dengan bentuk pembinaan dibuat format kreatif yang lebih komunikatif dan kebersamaan. Jadi supaya tidak jenuh ya. Saudara, kita tahu dengan jelas ya, gereja juga harus melakukan sesuatu yang lebih kreatif. Berapa banyak di antara kita di dalam pelayanan mengatakan, "Duh, saya jenuh ya, saya capek, saya lelah." Kenapa jenuh, capek, dan lelah? Biasanya karena melakukan hal yang sama berulang-ulang terus-menerus tanpa sebuah kreativitas. Kalau rekan-rekan sekalian tahu dengan jelas ya, sangat suka sekali kuliner, kuliner bayangin ya, ke tempat jauh, makanan di Bandung dicari karena apa? Ya ingin sebuah kreasi yang baru, sebuah kreativitas yang baru. Gereja pun perlu melakukan sebuah pembinaan juga yang lebih kreatif ya dengan pola-pola itu saja. Apa bentuk yang tidak kreatif? Kemudian kalau pembinaan itu berakhir dengan jenuh, berakhir dengan ngantuk, kemudian duduk terus-menerus, ya kita hindari. Coba kita pikirkan baik-baik. Kegiatan gereja itu selalu adalah duduk. Ibadah duduk, rapat duduk, semuanya duduk. Tetapi jarang bergerak ya, dan itu juga tidak baik buat kesehatan tubuh kita. Tapi kita jarang bersentuhan sosial dengan sesama pelayan. Jadi itu, nanti penjelasan yang lebih dalam lagi atau kalau ingin berkomunikasi, silakan di kolom komentar ditanyakan, diisi. Jadi bisa interaksi saya dengan saudara-saudara, tapi di antara kalian. Yaitu poin kedua, yaitu bentuk pembinaan dibuat format kreatif yang lebih komunikatif dan kebersamaan. Saya kira cukup, ada 2 poin lagi yang perlu dibahas. Direkam video ini supaya lebih memudahkan interaksi. Sekian, shalom.